Oke, transformasi besar-besaran Timnas Indonesia era kepemimpinan Pak Erick Thohir sebagai ketum PSSI semakin membludak, dan itu jelas kenikmatannya. Kita sudah merasakan aroma nikmatnya sepak bola tanah air, dimulai dari perkembangan tim nasional Indonesia itu sendiri, dimulai dari kerjasama soal perwasitan dengan pihak Jepang, kerjasama dengan pihak KNVB Belanda, kemudian diterapkannya VR untuk Liga 1 yang digunakan saat Championship Series, belum lagi dengan TC Timnas Indonesia untuk pemain abroad di luar sana. Tentu ini sangat luar biasa ya untuk transformasi sepak bola Indonesia itu sendiri. Tidak cukup sampai di situ saja, dan masih pembenahan sekaligus PR bagi PSSI di bawah komando Pak Erick Thohir. Kemudian PSSI sampaikan kabar terbaru soal Martin Paes dan Calvin Verdong di sini ya. Kita mulai dari Calvin Verdong. Soal Calvin Verdong dikabarkan mengalami kendala di tangan DPR ya. Peluang Calvin Verdong untuk main lawan Irak tampaknya akan sulit hingga hari ini Senin 27 Mei. Belum ada jadwal dari sidang Komisi 10 dan 3 DPR untuk pembahasan naturalisasi Verdong dan Jan Reven, dan itu berasal dari sumber situs resmi DPR RI. Padahal sebelumnya Menpora Dito Aritujo sudah konfirmasi kalau sudah dikirim ke DPR. Lantas kenapa belum diagendakan untuk sidang Komisi 10 dan 3 ini? Laga melawan Irak kurang dari 2 minggu lagi, yaitu pada 6 Juni. Sementara menurut regulasi pendaftaran pemain dilakukan maksimal H-7 pertandingan, dan itu disesuai dengan keterangan dari AFC itu sendiri. Dari keterangan foto di sini ada jadwal sidang DPR, kita tampilkan di sini ya fotonya ya. Kemudian di slide ini kita tentang regulasi batas pendaftaran pemain ya. Semoga DPR Bapak Ibu mempermudah dalam pelaksanaan ini. Kemudian untuk Paes di sini, PSSI menyampaikan kabar terbaru soal proses perpindahan Federasi calon pemain Timnas Indonesia Martin Paes yang sampai saat ini tak kunjung tuntas ya. Anggota EXO PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa penyebab Martin Paes belum bisa memperkuat Timnas Indonesia karena terbentur dengan regulasi FIFA ya. Menurut Arya Sinulinga, alasan Martin Paes tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia karena pernah bermain untuk Timnas Belanda U21 ketika usianya sudah 22 tahun. Namun Arya Sinulinga di sini menjelaskan ada celah yang bisa dimanfaatkan PSSI agar penjaga gawang FC Dallas itu tersebut bisa berpindah federasi dari KNVB Belanda menuju PSSI atau Timnas Indonesia. Dia mengungkapkan syarat yang harus dipenuhi agar Pengadilan Arbitrase Olahraga (KAS) mewujudkan keinginan Martin Paes adalah dengan menjadikannya warga negara Indonesia. Syarat tersebut sudah dipenuhi oleh penjaga gawang berusia 26 tahun ketika resmi mengambil sumpah sebagai WNI di Kanwil Kemenkumham kemarin ya, Jakarta pada Selasa 30 bulan 4 2024. Dengan demikian penjaga gawang kelahiran Nijmegen Belanda pada 14 Mei 1998 ini bisa mengajukan permasalahan ini ke CAS ya. Dia juga meminta doanya agar proses CAS bisa berjalan dengan lancar dan Martin Paes segera memperkuat Timnas Indonesia. Dan ini peluang tipis sekali bagi Martin Paes, di mana Timnas Indonesia akan bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Irak pada 6 Juni dan Filipina 11 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Dan tentunya kita ada sebuah transformasi dari Pak Erick Thohir yang disampaikan dan penyampaian juga dari Arya Sinulinga. Kita simak pada video berikut ini ya. Dan bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ini. Pak, gimana nih mengenai Martin Paes nih? Oh, Martin Paes ya. Nah, ini perlu saya sampaikan nih, informasi terbaru mengenai Martin Paes. Jadi gini, Martin Paes ini kemarin dia ini ada pertandingan dia ketika dia sudah usia 22 tahun. Dan menurut regulasi FIFA itu
tidak diperbolehkan lagi pindah negara. Tapi masih ada celah. Kenapa sampai dia bermain di usia 22 tahun untuk Belanda? Dan ini sudah kami konfirmasi dengan KNVB Belanda. Jadi ada syaratnya, tapi kita harus punya hak untuk mengajukan ke CAS namanya. Ini Badan Arbitrase Olahraga nih. Jadi dasarnya apa? Martin Paes harus jadi orang Indonesia. Makanya kemarin Martin Paes kita masukkan dan menjadi warga negara Indonesia. Apalagi Martin Paes sangat ingin menjadi warga Indonesia dan membela timnas kita. Jadi setelah kita jadikan dia warga negara Indonesia, kita punya hak sebagai negara untuk mengajukan ke CAS. Kalau dia nggak WNI, kita nggak punya hak. Makanya di WNI kan dulu Paes ini. Setelah itu baru kita ke CAS. Semoga nanti celahnya itu, kenapa dia di usia 22 masih main ke Belanda, itu akan kita bawa nanti ke CAS. Jadi doakan secepatnya ada proses yang baik sehingga Martin Paes bisa menjadi pemain timnas kita. Actually, you know Indonesia 280 million populations. Our economy grow 5% every year. 2045 prediction, we can be the number 4 or 5 largest economy in the world. But if we're talking about football, I think we are on the bottom. Football actually have to bring happiness, bring togetherness. This is why when President Jani and President Joko Widodo sit down and heart by heart sitting in President Place, how we can bring Indonesian football away. Not easy. This is why actually creating an SOP, a good system, transparency, professionalism is very important. This is why the last 1 year we want to sit down with everybody, stakeholders in Indonesia, to really again to dig ourselves what we want as Indonesia. For the first project, we decided our national team is the key to bring the people together. Thank you to God again. After the president of myself and also Sambal Expo, within 3 months we won SEA Games. Never happened in 32 years. We qualified with top 16 senior team in Asia, which has never been present in the last 17 years. Because of the program series, build a good teams, then we achieve the numbers or the target we never seen before. All Indonesians watching the national team together. Our TV share is 57%. Sometimes we need to find a way. Not only I want to welcome you, but I think the most important after what we have today, how we can collaborate within Asia and Oceania to strike not only on the football side, but also on the governance side as the organization. We need to learn each other. I think most of us was shocked about actually the performance of the Indonesian national team, especially they never show up actually before in any Asian Cup of under 23, and they were very close actually to make it in a direct actually qualification for the Olympics. What is the secret behind this to enhance and uplift the performance of the under 23? You prepare the team well, you have an opportunity to get a good result. The governments and the federation create a good program for our youth team that they can be training abroad and also consultancy. We have training session together. I have to thank you for the Indonesian government and also the previous president of the federations. So what I'm trying to say, if you don't get good programs, good consistent preparation, not just luck, is very important. The second one, why I say luck, because I think this is the best talented Indonesia we have in many years. So with good programs before and we have good talents right now, I think this is something why the performance can be so like this. There is also out of the box thinking, because football sometimes involves mentality. So at times, bringing Argentina to Indonesia to play with Indonesian team, which is such a young team at times,
also creating a good mentality for our players that when we play Argentina, we can face anyone. So I was very lucky enough to take part in the organizing committee for the under 23, and this is something that I hope and I know will make you very happy and very proud. That the Indonesian, as a country, they were the highest ticket purchases, both inside the country, in Qatar, and outside of Qatar, so people coming from abroad. And by far the Indonesian fans were the most passionate, the loudest, the ones that showed up all the time. So I hope this is something that makes you very proud. Itulah informasi dari dunia sepak bola spesial hanya untuk Anda dari Grafik Publik Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.